Hai, halo Sobat Blaster. Balik lagi bersama kita di Cerita Mahathir, Cerita mahasiswa tingkat akhir. Bersama kita Three Musketeers. Aku Indah. Aku Feby. Dan aku Asa. Kembali lagi di segmen Satria Mahathir. Apa tuh? Satria Mahathir apa sih? Satria Mahathir. Apa Indah sih yang paling tahu kalau kata aku. Kayak berat banget gitu. Enggak, itu kan Kayak seseorang gitu ya. idolanya Indah itu. Apa sih sebenarnya cerita? Jadi Satria Mahathir itu adalah salah satu segmen nih, segmen terakhir kita mungkin ya, bakal jadi segmen terakhir kita. Intinya tuh bercerita tentang gen kesatria yang jadi mahasiswa tingkat akhir. Oke. gitu. Jadi itu aku Emang kira harus diceritain banget ya. Jadi buat bukti prasejarah sih mungkin ya. Oh gitu. Kalau kesatrianya pernah hidup loh. Iya, betul. Walaupun udah pernah agak berjuang. Iya benar. Lagi masa perjuangan. Dan di sini ngomong kita bakal bahas apa sih guys? mungkin dari masa-masa skripsi awal. Iya. Boleh. Berarti dari ini Sempro. dong, dari magang. Oh iya benar, dari Yuk. magang kita belum bahas realisasinya nih. iya, Zaman-zaman bener. kerja Rudi itu sambil magang. Kok sambil magang sambil skripsian. Benar, Hmm. benar banget, benar banget. Enggak kerja Rudi juga sih. Tapi sebelum kita masuk, sebenarnya aku pengen tanya dulu sih. Oke. Kan kita nih segmen yang setahun sekali ya guys ketemunya ya. Oke. 6 bulan lah, Emang 6 setahun bulan. sekali. Oh iya. Aku pengen tanya dulu nih kabar dari sebenarnya anggota Three Musketeers ini yang Oke. dia tuh baru balik ke Bintaro, Sobat Blaster semuanya. Kita tanya dari yang paling baru, ya kan? yang paling baru, yang paling baru. Siapa tuh? Siap. Indah lah siapa Indah lagi? gak sih? Kabar aku baik-baik aja, sedikit terguncang tapi masih tetap sehat sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astungkara. Astungkara ya? Iya benar. Oke. Sebenarnya aku pengen tanya sih guncangannya tuh guncangan apa nih? Guncangan mental aja. Oke. Lebih ke FOMO gak sih lihat orang-orang? Bener. Iya kan? Emang penyakit FOMO tuh emang Iya, nggak bisa bener, lepas dari anak-anak stan ya. Iya. Benar-benar. Kalau dari Feby gimana nih? Yang paling ceria kayaknya. Iya, kayaknya Dan dia enteng iya banget, banget. Dia kayak udah selesai sama semuanya gak sih? Amin ya Allah, amin. Gimana nih Kak Feby? Kalau aku sih aman, insya Allah aman. Tapi itu memang benar kata Indah, emang penyakit FOMO aja ngelihat orang serius banget ya orang-orang Iya. gitu. Kayak, haruskah stres itu gitu? Kayak kenapa dunia ini sibuk banget? Iya, kenapa Sibuk dunia ini banget sibuk dah, gitu. banget. Kayak banget. aku sibuk tapi ya sibuk itu kah gitu. Benar. Dan aku tuh baru balik ke sini tanggal 15 kemarin waktu di SNAT kan. Oh. Jadi benar-benar- baru. Ih, berarti lebih baru kamu daripada aku. Oh iya. Kamu tanggal berapa? Kamu tanggal berapa? Tanggal 12. Oh iya. Mm-mm. Oh iya. Oh gitu. Dasar. Ya udah gak apa-apa ya guys. Jadi tuh benar-benar baru merasakan lagi vibes Bintaro yang apa ya, yang paham gak sih Iya, kayak kayak sibuk gitu ya. sibuk gitu loh. Di kota kita tuh kayak santai, Santai, slowly living banget. banget. Kalau kamu kamu kan Kamu kan asal anak sih, sini banget. asal Akam sih sih. pasti dia kayak langsung kayak aduh, nggak bisa aku nggak bisa main bener. HP. Pokoknya aku harus ini aja kabarnya nggak tidur ya, Sa? lihat aja, bisa dilihat dari matanya ya. Aku udah pakai make up guys biar ketutup. Sebenarnya aku agak nyesel sih nggak pulang karena ternyata di sini lama tuh bikin aku lebih stres. Iya, Sa. Pasti. Makanya kita pulang ya kan. Makanya kita pulang untuk hidup slow Kelihatan living. Kayak vibes-nya tuh kelihatan banget gitu, lebih Iya. beban gitu. Iya, Jadi jujur, kalau buat adik tingkat nih, menurut kamu mending magang di mana nih? magang di home base. Aku juga, aku vote home base. Home base. Aku juga vote home base, cuman di home baseku nggak ada tempat magang. Jadi aku di sini. iya? Iya, di aku nggak ada KPP. Oh, Kan terpencil ya. Jadi ya udah lah mau nggak mau. Iya, biasalah Mau. terpencil. Terpencil. Kalau Buat kalian yang kita kan Kita kan walaupun bukan Jawa, kita nggak terpencil ya. nggak Nda, ya. terpencil. Mm-mm. Kita keren. Kita emang keren. Oke, percaya.
Oke, kita udah tanya-tanya kabar. Bentar. Gimana? Kalau soal magang tadi aku mau kasih satu, bukan insight juga sih. Menurut aku nih, pandangan aku kalau misalnya magang di home base itu setidaknya nih guys, Iya. kita nggak perlu mikir makan apa ya. Jujur Nah, iya. itu. Iya nggak repot gitu ya. Nggak repot. Semuanya udah ada di rumah gitu ya. Udah bener-bener. disiapin, makan pasti diingetin. Sedangkan kalau misalnya di sini ya makan Iya. kalau ingat gitu Harus loh. mandiri. Kerasa banget sih. Jadi kayak agak extra effort buat jaga kesehatan kalau di sini menurutku. Betul. Setuju, apalagi kalau misal kita kayak aku nih, aku kan magang kan di Jakarta Pusat ya, jadi harus KRL-an. Nah itu yang buat Kamu stres nggak sih, Sa? dari Iya, Bintaro bener. berarti? Iya, aku dari kosan Bintaro tuh PP gitu. Sumpah keren banget, jujur. Masya Allah tabarakallah. Jujur Bunda. kamu pejuang banget. Pejuang KRL. Pejuang rupiah. Dan aku melihat semua orang pejuang rupiah itu kayak wow. Semua zombie KRL itu Jadi yang di TikTok itu nyata ya, Sa? nyata banget. dong itu. Aku pernah melayang guys di KRL. Kamu berangkatnya jam berapa tuh kalau boleh tahu? Nah kebetulan aku berangkat siang, jadi aku kenapa? merasakan hektiknya karena aku berangkat dari kosan tuh jam 6.15. Itu siang. Aku kayaknya baru bangun deh. Aku berangkat 6.15 itu sudah sangat siang guys, karena temanku berangkat tuh subuh jam 5. Masya Allah. Aku berangkat aja karena kan kalau dari tempat magang ke rumahku itu deket ya, 10 menit juga gak nyampe. Paling 7.15, 7.20. Sumpah, sama. Itu pun kadang kalau misalnya kan kalau jam 8 itu udah ada briefing pagi. Iya. Nah kadang rata-rata pegawai juga fleksi. Jadi kita Betul. juga ngikutin aja. Iya. Iya. Nyampe pun ya langsung beli sarapan, atau enggak yang udah ada pegawai di sana kita bareng-bareng GoFood gitu. Jadi kayak Iya. Wow. 6.15 itu hari ya? baru bangunku, Sa. 6.15 tuh aku masih tidur lagi habis sholat subuh. Bangun jam Kayak 7. gila, ini beda banget sih asli. Wow. Iya sih, itu yang bikin lebih stres mungkin ya. Dan Iya. kan bareng nih magang, bareng sama skripsian, Iya. mana kita kan KRL-an gitu-gitu, capek Capek tenaga, Capek capek fisik. mental ya. Iya. capek ekonomi juga jujur. Karena kalau misal kita magang di sini nih lebih terkuras sih duitnya, karena buat Iya. transport itu lebih banyak. Dan juga makan itu kan lebih mahal ya, karena kan kita makan Iya. sehari sendiri. Iya. Makan di sana itu lebih mahal. Jadi bener-bener ongkos tuh sehari minimal 50.000. Hah? Nor- Wow. 50.000 itu buat sekali makan. Normal dong. Sekali Di tempat makan. magang juga gitu gak sih? Sekali makan. Karena kan 20.000 nih buat transport nih. Apalagi aku bawa motor. Kalau nggak yang bawa motor itu lebih banyak lagi transportnya. 30.000 tuh buat sekali makan siang. Karena kan di sana mahal. Oh, aku kira 50.000. 50.000 tuh buat magang Sehari. sekali. Oh, iya. Nanti Iya, pulangnya iya. masih makan lagi. Iya, iya. Oke. Normal. Iya, Cuman kan? yang gak normal tuh capeknya sih menurut Iya. aku. Banget. Itu. Kamu pulang magang emang udah nggak terkuras banget. Makanya nggak bisa ngerjain skripsi. Nah itu, aku aja di rumah walaupun deket tuh kayak aku pulang magang tuh udah nggak bisa gitu loh. capek duduk gak sih? Iya, Kayak kayak capek jujur, aja. jujur magang tuh seru banget guys. Iya, jujur Orang-orangnya magang itu. ya kan? Iya. Orang-orangnya seseru itu. Aku pengen tanya deh. Serunya dari kalian tuh apanya nih? Orang-orangnya. Iya, Oke, dari orang-orangnya. Feby dulu, orang-orangnya. Selain itu? Tempat magangnya enak. Jadi tuh kalau aku kan di Kanwil Perbendaharaan Kalimantan Barat ya. Itu tuh kantornya termasuk kantor yang gak gede-gede banget. Cuman 2 lantai, 1 gedung doang gitu. Jadi kita benar-benar dekat dan mejanya juga model yang open space, gak yang kubikel. Open space. Oke. Jadi antara pegawai biasa terus sama kasihnya itu kita tetap bisa lihat-lihatan gitu, beda meja doang. Oh. Bahkan kita sering, kepala kanwilnya juga sering main ke meja-meja pegawai. Oh Jadi iya. iya, Oh. kayak Oke. sehumble itu gitu. Oke. Jadi kayak ya, enak gitu orang-orangnya. Kamu berarti sangat menikmati masa magangmu nih. Iya, dan Oke. di tempat magangku alhamdulillahnya kalau misalnya kadang kan ada kerjasama ya sama entah itu sama Pemda atau sama Bank Indonesia atau OJK, pokoknya di mana-mana kan kerjasama, itu aku selalu dibawa. Oh, selalu dilibatkan. Itu Iya, enak banget sih. Enak banget sih. Iya. Dan dilibatkannya bukan buat disuruh nanti kamu notulensi ya, bukan Tapi bukan foto-foto ya. Gitu. kamu bahkan nggak ada ditugasin apa-apa, kamu jadi Belajar memang, aja gitu ya, belajar kabitnya aja. itu memang bilang kamu lihat ya nanti belajar aja Wow. gimana gitu. Itu keren banget sih. Mm-mm. Seru banget. Aku pengen ada di posisi itu sih. Menurut aku orang-orangnya dari
Kak Kanwil sampai ke kakak-kakak pegawainya tuh benar-benar baik banget. Dan sangat welcome sama keberadaan kamu. Benar-benar kayak yang kamu di sini ya belajar, bukan berarti kamu menggantikan tugas kami, enggak. Oke. Ih bagus banget, keren. Jadi rasa sih vibes-nya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau magang boleh banget di Kanwil Perbendaharaan Kalimantan Barat guys. Promosi. Kalau Indah gimana? Kalau aku juga lebih yang core memory itu orang-orangnya sih, kayak gimana serunya di kantor gitu. Cuman aku juga suka kerjanya karena aku kayak masih relate gitu sama yang apa yang didapetin di kampus. Jadi kayak masih bisa diterapkan gitu loh ilmu kita. Gitu. Kalau boleh tahu kamu magang di mana ini? Iya. Di KPP Pratama Badung Selatan. Oke. Sendiri atau ada teman? Ada teman. Itu banyak orang asli sana juga. Iya, kayak 50-50 lah. Ada orang Balinya, ada orang yang nggak Bali juga gitu. Oke. Tapi kayak seru banget gitu loh. Kayak nggak tahu ya, kayak mereka tuh punya gebrakan baru gitu setiap hari. Jadi kita kayak ikutan belajar terus gitu loh. Oh, itu emang kesukaan Indah sih, belajar. Belajar. Passion. Aku angus Passion banget Indah tuh guys. belajar. Iya bener. Aku kalau nggak belajar sehari tuh aku demam gitu loh. Sampai demam dong, Aku nggak bisa. Aku hidup itu harus belajar. Harus belajar. Iya. Hobi Indah belajar. Iya, betul. Masya Allah. Catat ya semua orang hobi belajar. Kalau Asa nih dari tadi Oke. nanya-nanya kita kan, pasti lebih banyak gak sih pengalamannya? Iya. Kalau Apalagi di Jakarta. pejuang rupiah, ya, bener. pejuang rupiah. Kamu harusnya lihat orang-orang yang juga hektik nggak sih di kantor? Iya, tapi jujur ya sebagai pejuang rupiah ini yang pernah merasakan 2 bulan memperjuangkan rupiah di KRL itu, aku kan magang di KPP Pratama Kebayoran Baru 1. Nah di situ tuh satu gedung itu banyak banget KPP-nya, bukan cuma KB1, ada LTO dan sebagainya. Jadi misalnya satu lantai gedung 1 apa, lantai 2 apa Iya, gitu ya? kayak gitu. Jadi aku di lantai Ini 6 di sama 7. SCBD. Deket SCBD Oh. di Bank DKI Senayan, Oke. depan GBK. Nah di situ tuh, tapi sayangnya aku tuh di pelayanan, jadi aku nggak merasakan hektiknya banget. Nggak dirotasi ya Oh berarti? enggak, aku nggak dirotasi karena kalau di KPP ku itu dia sangat-sangat urgent atau sangat-sangat tertutup untuk data-datanya. Oh. Jadi ini besar gitu WP-nya. Iya, WP-nya tuh banyak dan besar dan targetnya tuh tinggi. Jadi Agak kita susah dikasih di gitu ya. pelayanan. Ya, kita dikasih pelayanan dan jujur aku seneng banget di pelayanan selama 2 bulan. Karena Memang pertama tuh pasti yang bikin seru tuh adalah orangnya. iya Orang nih betul. maksudnya pegawainya atau WP-WP-nya yang datang? Jujur ya, ngapain ya, Feb? Aku suka menghadapi WP. Apa tuh? Ada yang cakep? Itu Di bonus sana sih. koko-koko semua sih. Nah itu kesukaan Asa memang, koko-koko. Kayak wangi, bersih, kaya gitu. Namanya juga WP besar, Iya, ya kan? bener. Ini serius beneran. Beneran ini. Oh my god. Indah tertarik tuh. Bahkan Aku aku mulai pernah nih tergiur ya. ngehadapin orang tuh dia tuh pakai bahasanya tuh Malaysia. Oh iya. Terus cuma bisa bahasa Inggris. Terus pakai bahasa Cina karena kan banyak koko-koko. Jadi dia bawa penerjemah gitu loh. Jadi Tuh. kayak Mau penerjemah? Jadi kayak dia Berarti itu udah gede banget tuh, WP gede banget. yang segede Mungkin ya. itu. Padahal aku itu melihat- KPP kan? Iya, cuman emang target wow. WP-nya tuh gede-gede. Oh, oke. Nah di situ aku belajar banyak. Yang pertama yang bikin seru tuh adalah orangnya, pasti orangnya, pegawainya dan juga teman-temanku. Kan aku punya trio macan nih. Oke. Siapa aja tuh? Boleh dong disebutin, dimention. Oke, halo Sobat Blaster yang namanya Sartika dan juga Intan. Terima kasih sudah mendampingi aku ya selama magang ini jadi lebih seru. Spesial sahabat magang. Spesial, sahabat magang trio macan. Aku nggak merasakan soalnya sendiri. Tapi kamu keren sih, Feb. Apa? Dia bisa pejuang. survive sendiri. Iya, Pejuang pejuang. rupiah. Yang pertama kan pasti yang bikin seru tuh orangnya ya. Yang kedua tuh pengalamannya. Oke. Pengalaman yang ketemu Iya, yang benar. belajar gitu Itu kan belajarnya itu belajar kan. gitu karena jujur kita tuh suka loh kalau diajak belajar. Iya. Iya, suka. Diajari Kayak, gitu. Oh ternyata prakteknya tuh gini gitu ya. benar. Prakteknya tuh ternyata nggak semumet itu sih. Iya Iya, benar. Iya banget. Mungkin karena kita masih magang. Kalau udah kerja ya Beda I don't tanggung jawab, beda iya, tanggung jawab. udah beda tanggung jawab kan. Udah pasti udah ada beban. Benar. Itu sih dua itu sih. Orang dan juga pengalaman. Sama berarti ya rata-rata. Iya. Ngomong-ngomong waktu magang itu kan kita kan magang di pertengahan itu kan ada jedanya nih. Jeda seminggu itu ya? Jeda. Enggak seminggu, 1 hari doang. Itu plot twistnya.
Oh, Iya gak I sih? see. oh. Yang awalnya kita tuh jadi awalnya Sobat mau Blaster. jeda Seminggu karena itu Iya. kepotong sempro guys ceritanya. Iya. Jadi kita tuh di pertengahan magang di kalender akademik ada jeda gitu seminggu buat jadwal sempro. Nah, yes. rata-rata anak angkatan kita lupa nih kalau misalnya jedanya itu 1 hari aja sesuai dengan jadwal sempro. Banyak nih yang masih kekeh kalau misalnya seminggu guys, kita tuh libur seminggu. Udah pengajuan gitu. juga nih. Dan ke udah di kantor. ACC rata-rata. Makanya aman-aman aja kan sebenarnya. Benar. Cuman kan ya ada satu dan lain hal lah ya. Salah satunya adalah kebutuhan presensi kan, kebutuhan itu. Aku gak ada presensi. Aku ada. Oh iya. Aku ada tanda tangan setiap pagi. Oh, aku nggak ada sih. Aku Beda nggak ada. instansi beda ya. Iya. Aku cuman di akhir doang. Ya udah minta tanda tangan. Mesti kayak rekap karena kan mereka juga lihat keberadaan kita kan. Sebenarnya tuh kita bakal jelasin dulu nih buat Sobat Blaster ya, timeline kita dari awal mungkin. Jadi kan kita magang tuh 2 bulan. 1 bulan pertama magang biasa nih, tapi masih tetap sama skripsian ya teman-teman semua. Iya. Nah di pertengahan itu ada sempro. Sempronya itu harusnya jadwalnya seminggu, terus diundur jadi 2 minggu ya kalau nggak salah. Iya. Jadi 2 minggu yang awalnya tuh kita kira libur full dan kita udah pengajuan dari ACC, ternyata kita cuma libur 1 hari di jadwal sempronya aja. Iya. Kecewa ya, tapi waktu itu juga kecewa, hektik dan kok gini, padahal udah banyak plan juga kan. Tapi memang ternyata di Zoom-nya itu pas dicek lagi memang 1 hari aja udah ditekanin Sa. Oh iya. Iya. Kitanya aja ya. Iya, di Zoom waktu yang pembekalan magang itu loh, memang udah ditekanin liburnya itu di timeline memang seminggu. Tapi itu kan untuk rentang ya, kan kita nggak mungkin 1 hari selesai semuanya. Bener. Nah 1 per orang aja sesuai. Kalau kamu hari Selasa ya udah hari Selasa aja berarti liburnya. Oke, baru tahu sih aku. Sumpah iya, aku juga baru tahu sekarang. Dan itu udah ada di ini Zoom pembekalan magang. Oke. Dan waktu kita sempro tuh ada fun fact-nya lagi guys. Jadi fun fact-nya adalah sempronya ini terbuka untuk umum. Oh iya, jadi kita ditonton. Bahkan ditonton sama teman-teman, sama adik tingkat kayak gitu. Aku tahu kalau misalnya yang sama teman, cuman yang sama adik tingkat aku nggak tahu. Karena banyak yang nggak pakai nama nggak sih? Kayak guess siapa gitu. Guess siapa? Oh iya benar, mau titik gitu. Iya. Udah nyamar. Sama adik-adik juga ditonton tau kita, karena aku beberapa lihat kayak wow ada ini gitu. Kayak kalian excited gitu. Sangat, karena ini hal baru bagi mereka kan. Kita kan sebagai apa nih, pahlawan pertama mereka ya. Iya, pejuang pertama. Iya, kita role model pertama mereka nih. Tapi kalian nikmatin aja guys. Iya, nggak usah mikirin itu deh. Aku juga kepo sih sebenarnya. Aku mau tanya deh sama kalian terkait dengan sempro. Fun fact apa sih dari kalian yang kalian rasain? Kalau dari aku dulu ya. Kalau aku tuh fun fact dari sempro yang paling aku suka adalah ucapan di story sih. Awalnya kan aku kan sempro gak mau ngucapin ya. Aku cuma mau ngucapin bestie deket aku banget nih. Iya. Tapi ternyata sorry. Tapi ternyata at the end tuh semuanya tuh saling ngucapin, dan itu bikin aku ngerasa kayak wow, ini sedirayakan itu. Euforianya tuh ini ya, kayak kita dirayakan seangkatan gitu ya. Iya, dan itu bener-bener semuanya Beb. Iya. Yang gak deket pun kayak wow, makasih banget. Iya. Itu yang bikin aku happy sih. Iya bener-bener. Kalau kalian ada lagi gak? Kalau aku sih kalau yang sempro ya pasti itu dirayain ya. Cuman ya udah gitu kalau aku. Terus yang kedua kalau aku ini sih waktu ditanya-tanya sama pembahasnya. Oke, gimana tuh? Menarik nih, menarik. Lebih ke kalau pembahasnya ini kan lebih ke memberi masukan ya. Jadi kita cuman ya menerima aja, kita catat aja dulu apa aja yang jadi sarannya. Nanti setelah sempronya baru kita sortir mana yang mau kita ambil saran-sarannya, mana yang enggak mau. Kan diskusi lagi kan sama dosen pembimbing gitu sih. Cuman menurut aku itu salah satu hal yang menurut aku sebaiknya buat teman-teman Sobat Blaster ini menerima gitu buat sempro. Jangan yang dikit-dikit ditangkis, dikit-dikit dikasih saran gitu. Dikasih saran malah catat aja. Enggak kok Pak. Nah, jangan kayak gitu kalau saran aku. Siapa laksanakan? Siapa? Iya, kecuali kalau ditanya, misalnya kayak minta konfirmasi ini maksudnya kamu gimana ya Mbak? Iya, itu baru kita jelasin. Betul. Kalau nggak ditanya nggak usah. Iya, ya udah gitu. Sebenarnya itu juga masukan-masukannya kok cukup membangun Iya. Sebenarnya
juga waktu sempro tuh banyak tahu teman-teman Sobat Blaster semua tuh ada yang dia tuh habis sempro tuh sampai ganti judul. Oh iya. Ya, ada yang masih ganti judul. Ada yang ganti metode atau nambah metode. Yang awalnya kuanti jadi mix method itu ada. Oke. Ada juga yang dia tuh udah di applause, kayak ini udah bagus, lanjutin iya, aja, iya, itu iya, juga iya. ada. Jadi kita semua tuh struggle dengan diri kita sendiri-sendiri waktu Betul, sempro. betul. Iya, dan menurut aku juga jangan, ini karena aku ngerasain ya, jangan FOMO lah sama orang, karena balik lagi itu tuh untung-untungan juga dengan Iya. dosen pembahasnya, Iya, dosen betul. jadi ngikutin aja alurnya, ikutin apa kata dosen pembimbing, gimana saran-saran dari dosen pembahas. Betul. Intinya apa? Setuju. Komunikasi. Komunikasi itu nomor satu. Iya betul. Kalau Kalau dari kamu? Indah gimana? Guys, izin banget. Aku baru nyadar sesuatu. Apa tuh? Apa tuh? Sumpah, ini kok kebalik. Putar dulu deh sekarang, gak apa-apa. Aku dari tadi tuh kayak udah 5 menit yang lalu ya aku menyadari. Aku rasa kok ada kantong ya di belakang sini. Astaga, aku kebalik bejir makanya. Jadi Sobat Blaster, inilah penampakan mahasiswa tingkat akhir itu ya. Emang udah gak sinkron. Ini please aku maunya di-cut aja di sini. Please, malu banget aku. Padahal kalau dia gak bilang kita juga gak nyadar kan. Oh, iya lagi. Astaga. Coba 3, 2, 1 mesti dia bengong. Aku mikir makanya tadi tuh kan biasanya aku ngancingin yang paling atas. Habis itu kok tadi tuh berasa kancingnya agak beda gitu. Terus aku kayak mikir apa ya yang mau ngebuat beda. Ternyata kebalik gue. Baru sadar 5 menit yang lalu. Aku kayak mau menginterupsi itu, aku kayak di mana ya biar jeda, biar kayak bisa langsung disambung gitu loh. Kayak astaga. Padahal dari awal kita nggak kelihatan loh kalau kita mahasiswa tingkat akhir. Maksudnya kita normal people aja gitu. Yang happy. Fun, Masalahnya dan kayak aku tiba-tiba, hah, kok ada yang beda? Kayak astaga. Ini bentuk, ini fakta lapangan ya. Suruh Guys, siapa hobinya belajar. ternyata ini kayak di bawah alam sadarku aku kayak gini. Gak sadar, udah gak sadar. Sumpah. Aku kayak Di otak tuh cuman skripsi ya. iya. Revisi, Iya, skripsi. Ya Allah. Takut banget. Oke, kalau dari Indah lanjut aja nih mungkin. Oke. Kalau dari Indah gimana? Sempro tuh apa hal yang paling menarik buat kamu? Sempro itu buat aku menariknya itu ternyata karena pas pelaksanaannya itu nggak sesuai dugaan aku. Jadi aku tuh kayak tipe yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Terus abis itu aku siapin jawabannya itu kira-kira apa gitu. I see. Terus ternyata pas sempronya itu ternyata nggak yang itu yang ditanyain. Jadi aku kayak misalnya ditanya kenapa ini, terus aku kayak kenapa ya? Ngeblank ya, Ngeblank belum siap. gitu. Karena kayak kita terlalu terpaku gitu. Ternyata kita nggak boleh yang kayak terpaku banget sama apa yang kita siapin gitu loh. Jadi harus kayak pelajarin semuanya gitu. Pelajarin aja yang udah ditulis. Kadang kan Iya. walaupun kita yang nulis, kita tuh kadang lupa loh apa yang kita tulis. Iya, Benar. kayak nggak semua pertanyaan yang dibilang di TikTok itu yang keluar gitu. Karena kan lagi. Iya, makanya karena aku kan pelajarin itu. yang ditanya tuh juga ya beda-beda orang yang Iya. nanya kan. Dosen TikTok sama dosen kita beda kan. Iya betul, itu dia. Karena ada yang dosen akademis, ada yang dosen teknik. Iya betul. Mm-mm. Nah jadi itu sih. Terus abis itu aku senengnya karena ternyata dosen-dosen kita tuh kayak lebih ke ngasih saran gitu loh. Setuju, itu setuju banget. Iya, Alhamdulillahnya ya. Bener. Saran-sarannya tuh benar-benar yang membangun, walaupun nggak semua sarannya bisa kita tampung di Benar, skripsi. Betul. Tapi kayak jadinya tuh nggak yang ternyata nggak semenyeramkan itu gitu loh. Bukan yang kayak dibantai yang gimana-gimana, cuman kayak lebih diarahkan gitu ya. Iya. Dan mereka pun langsung membahas, nggak yang Iya. banyak tanya ke kita Betul. sebenarnya. Kalau misalkan mereka sudah merasa beliau-beliau ini udah merasa kita bingung, langsung kayak dikasih dilurusin gitu nggak sih? Jadi aku juga lebih terbuka gitu perspektifnya, kayak ada pandangan baru gitu loh. Bahkan juga kadang tuh aku ada dikasih insight gitu loh. Iya sama, aku Dikasih juga insight gitu. buat pembahasan. Oh, kalau aku buat wow. metode sih. Oke. Jadi kayak mikir lagi gitu loh, kayak oh iya bener juga ya gitu ya. Iya. Mm-mm. Jadi kayak oke. Kalau aku Iya, buat betul. latar belakang, Mantap. penguatan data. Nambahin ini, nambahin itu Nambahin gitu ya. data, studi literatur kayak gitu. Oke. Alhamdulillahnya kita dapat
dosen pembahas yang baik-baik ya. Dan sebenarnya hampir semua dosen stan tuh baik dan tipenya tuh sama. Iya. Gak yang gimana-gimana. Baik. Benar-benar. Cuman kadang ya balik lagi lah. Nantilah kalian merasakan kan. Dengan cara penyampaiannya aja mungkin. Nah, sebenarnya ada satu hal yang bisa aku tarik atau pantik ya dari adanya Sempro ini. Kalau dari aku sendiri tuh Sempro tuh nggak menakutkan guys. Memang kita semua pasti prepare-nya tuh prepare question itu dari TikTok, dari YouTube. Sempro tuh gimana? Cuman jangan terpaku sama hal itu karena sebenarnya dosen stan dan dosen-dosen umum tuh agak beda. Kita agak ke teknis. Jadi pertanyaannya pasti unpredictable. Nah, yang kedua adalah saran dari dosen pembahas ini nggak semuanya harus kita tampung. Nggak semuanya harus kita lakuin. Jangan FOMO, kan disuruhnya mix method. Tapi padahal kamu nggak butuh loh mix method itu. Kamu cukup kuantitatif. Makanya kamu harus diskusiin lagi sama dosen pembimbing kamu. Nggak semuanya yang diminta dosen pembahas itu harus kamu lakuin, oke? Namanya juga saran kan. Benar, itu hanya saran. Kalau emang nggak mampu ya nggak usah gitu. Sesuai, jangan nyakitin diri sendiri gitu. Menyiksa diri sendiri. Karena kita juga udah punya timeline sendiri kan sebenarnya sebelumnya. Dan yang ketiga adalah enjoy aja sih. Dan Sempro tuh juga patut untuk dirayakan. Jangan berpikir bahwa ini kan masih Sempro, Gak usah lah kita self reward, gak usah lah kita bikin story. No, semuanya itu harus wajib dirayakan guys. Sedikit proses yang small steps gitu kan. Bener. Itu pantas untuk dirayakan. Setelah Sempro tuh baru agak terpontang-panting. Ada yang nyari data, ada yang wawancara, ada yang izinnya itu sih ya lama. Olah datanya nggak sinkron, nggak normal segala macam gitu. Ya tapi ada tantangan sendirinya lah ya. Dan menurut aku yang paling menjadi tantangan adalah diri kita sendiri. Betul. Ngelawan diri sendiri itu. Karena kan timelinenya ini panjang. Nah timelinenya panjang bikin kita ngerasa kayak nanti aja deh, bentar deh. Itu sih sebenarnya. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau waktunya lebih singkat ya seminggu gitu, sama ini kayak PPIMK, ya nggak sih? Benar. Mirip sama PPIMK. Versi lebih panjang. Kayaknya yang buat kadang stres itu adalah karena kita dikoreksi selama kita mengerjakan gitu loh. Kalau misalkan PPIMK tuh kan kita yang penting buat, yang penting selesai terus udah submit gitu kan. Submit dapat nilai udah. Salah atau benernya itu belakangan gitu kan. Kita terima hasil aja. Tapi kalau ini tuh misal kita lagi berproses, terus kita dikoreksi gitu loh. Jadi kita kayak ngerasa salah lagi ya kayak. Terus kayak mikir kalau karena kita buat sendiri kan kita selalu merasa diri kita udah melakukan yang terbaik, udah benar bla bla bla, tapi ternyata pandangan dosen itu nggak selalu sama dengan apa yang kita pikirin gitu loh. Setuju. Jadi kita harus ekstra lagi menyesuaikan gitu-gitu. Yang penting ikutin aja apa kata dosen pembimbing. Benar, setuju. Dan juga jangan lupa untuk aktif dan reaktif terhadap lingkungan. Mungkin tanya-tanya sama teman-teman yang mungkin dia temanya sama. Atau sama dosen-dosen lain yang mungkin expert juga loh di bidang itu gitu. Jangan terfokus cuma pada dirimu dan dosbingmu aja, tapi lihat juga lingkungan sekitar, siapa tahu banyak insight baru. Insight baru boleh kita tampung tapi tetap fokusnya maksudnya kayak intinya itu ke dosbing sih kalau aku. Boleh. Betul. Yang penting jangan FOMO aja sih. Kita udah cari info mau jadinya FOMO. Jangan terlalu stres nggak sih? Itu kalau indah. Kita kayak slow living gak sih Feb? Kita harus kasih tahu Asa kayak gini sebenarnya. Kayak gini Asa jangan terlalu stres lah. Sebenarnya guys yang bikin stres itu bukan skripsinya. Jadi Sobat Blaster, skripsi itu gak susah. Jujur ya. Itu kata Asa. Itu kata Asa ya guys, bukan aku. Kalau kata kita sih susah, tapi cuma kita slow. Kalau kata Asa dia nggak slow, tapi dia nggak slow. Iya benar. Nggak susah tapi nggak slow. Iya. Nggak gitu. Kita harus klarifikasi. Jadi tuh patenkan di pemikiran kalian bahwa skripsi itu emang nggak susah. Skripsi itu nggak susah. Cuman timeline mereka tuh panjang dan kamu sendiri. Iya benar. Itu yang bikin kamu stres. Kamu gak ketemu teman-teman di kelas, kamu di kosan, kamu cari data sendiri nih, kamu berjuang sendiri. Itu yang bikin kamu ngerasa sering kesepian, sering stres, overwhelmed atau burnout, itu sih menurutku.
Terus gimana tuh Sa? Cara kamu? Plus kamu nggak pulang sih Sa. Iya Itu yang permasalahan utama ya sebenarnya. Cara untuk mengatasi itu adalah Iya, pulang. Tapi kamu nggak pulang kan? Iya, aku Nah, nggak pulang. Terus Itu cara dia. kamu, mungkin ada teman-teman nanti yang juga memilih jalan yang seperti kamu, gimana caranya biar nggak stres Iya. gitu? Oke, jadi buat Sobat Blaster yang nanti mungkin magangnya di Bintaro juga, ngerjain skripsinya di sini dan sendiri juga, cara untuk menangani stres atau burnout ini kalau dari aku adalah pertama aku jadi jujur suka olahraga. Wih, mantap, Karena mantap, mantap. Kan runner. Mantan. Atlet. Olahraga itu sebenarnya tuh secara psikologi ya guys. Kita bahas ini ya, olahraga. Dia tuh bukan cuma bikin sehat tapi dia bikin tenang. Jadi besok sebelum kalian sidang tuh lebih baik kalian banyak lari, karena lari itu mengolah ketenangan dan mengolah konsentrasi. Nggak bisa. Kita Kita pilates princess. jujur iya. Aku sama Feby kayak nggak cocok Feb kita lari. Cocok. Aku lebih suka yang di dalam ruangan aja. Iya benar. Boleh sih, yang penting olahraga ya guys, karena itu mengolah atau meningkatkan ketenangan kalian dalam menghadapi kehidupannya sangat keras ini. Terus yang kedua adalah banyakin main sama teman-teman. Pasti kan banyak temen yang tetap di Bintaro. Kamu jangan mikir kalau kalau aku main nanti skripsiku nggak kepegang. Sumpah Kayak iya. gitu-gitu kan. Itu mindset yang kayak jangan deh. Mindset Jangan itu kayak jangan. gitu. Mending gini aja, timeline dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat aku ngerjain skripsi. Sabtu Minggu aku harus main dan Iya. full main gak usah Iya. bikin skripsi. Kalau Iya. nggak main ya istirahat buat diri Benar. sendiri. Boleh loh, atau drakoran tuh boleh loh. atau ke salon. Nah, setuju, Iya. setuju. Spa gitu-gitu. Princess treatment. Yes, apapun itu. Benar. Aku suka sih. Jujur aku juga suka sih. Pokoknya jangan yang kayak semua hidupnya tuh untuk skripsi gitu nggak sih? Banget, Kadang jangan kan- banget. Kita juga punya kehidupan. Iya, benar. kadang kan ada yang kayak baru merasakan kesenangan terus merasa kayak bersalah gitu. Iya, jangan kayak Aduh. gitu. Jangan kayak Nggak Cuman boleh. nggak tahu ya kalau misalnya orang memang kayak gitu ya aku juga nggak bisa menyalahkan. Cuman kalau aku pribadi aku nggak mau kayak gitu karena menurut aku kayak kurang baik waktu buat kita. Iya benar, mental kita. mental dan juga apa ya, nggak menikmati hidup menurut aku. Nah itu Iya. sayang waktu kita yang gak akan bisa diulang 2 kali ini loh Mm-mm. guys. Dengan Betul, hidup betul. yang gak nikmat itu. Iya, Harusnya jadi nikmatin- santai aja. Iya, gitu. nikmatin setiap proses-proses kecilnya gitu nggak Mm-mm. sih? Setuju. Kalau dari aku itu sih, pokoknya kita tuh punya timeline kita sendiri, cuman timeline itu juga harus imbang. Skripsi life balance. Itu sih. Real life Keren. balance. Kalau Ini dari kalian gimana? kalau ngomongin skripsi nggak selesai nggak sih? Iya, benar. Karena memang skripsi kita pun belum selesai. Iya bener. Walaupun berapa hari lagi sih kita nih? Tanggal 8 ya, ini tanggal berapa? Iya, tanggal 5 2. hari lagi sih pengumpulan. Nah, Iya. itu. Tapi kita tetap Tetap siaran. Kita tetap nemenin Sobat Blaster loh. Iya benar. Tapi aku kepo juga tahu gimana cara kalian tuh mengatasi stres atau burnout kalian selama skripsian ini. Kamu stres nggak? enggak. Enggak. Masalahnya kita nggak stres. Caranya adalah cara jangan santai dipikirin, gitu. jangan dipikirin. Kalau aku sih Enggak kayak dipikirin, kerjain aja. kerjain aja. Oke, Iya. kalau untuk pembagian waktunya gitu-gitu atau semut kalian aja? Semut. aja. Sebab kita kok gini banget ya, Feb? Oh, Sobat Buster, untuk kalian yang punya karakter seperti mereka boleh ya. Tapi kalau Gini. Boleh semutnya aja. Cuman kan kita tetap harus sadar diri ya. Ada Betul, tanggung ada jawab. tanggung gitu. jawab. ada Heeh. target, Yes. ada Tapi target. memang kalau aku pribadi, kalau nggak mood memang nggak produktif. Iya, daripada aku Capek. paksain, Iya, capek duduk aja. Daripada maksain, mending buang-buang waktu. iya, mending dikerjain tapi langsung fokus. Habis itu ya udah hahaha lagi. Karena kalau misal nggak mood terus dipaksain itu energinya keserap banyak, terus nantinya kita capek banget. Jadi mendingan mendingan nikmatin nggak moodnya, terus istirahat, terus ngapain kayak lakuin hal-hal Iya. seru, nonton apa Dan kayak. bosen. Iya, yang Bosen penting banget. kita naik dulu nih moodnya. Kalau udah naik moodnya tuh bakal lebih cepet kerjanya gitu. Oke, Itu kalau setuju aku sih, sama setuju Indah. sih. Iya, Nggak tahu betul. kalau misalnya buat kalian mungkin beda. Mungkin Ya, ada karena- tipe-tipe yang Ambis Iya. di awal gitu ambis, ya, atau enggak gimana? tipe-tipe yang kayak nggak bisa nih, aku harus Iya. ketat nih sama diri Iya, aku benar. sendiri gitu. Memang kita kan hidup dengan tipe kita sendiri ya. 20 Iya. berapa tahun hidup dengan karakter kita. Jadi memang nggak bisa disamain sih. Betul. Cuman kalau kalian santai itu nggak salah guys. Iya. Yang penting selesai. Benar, Tujuannya setuju. adalah selesai. Betul. Udah, mau kalian sambil jalan ke, sambil lari, sambil merayap, ya nggak apa-apa. Yang penting sampai kan. Jujur Benar. aku awalnya emang masih FOMO, tapi semakin kesini aku semakin gak FOMO. Kayak walaupun temanku bilang udah, aku kayak ya udah.
udah. Ya udah, Ya itu udah, berarti oke. dia udah. Iya, berarti dia udah. Mungkin dia dosennya cepet Iya. responnya. Banyak faktor-faktor lain selain diri kita sendiri. Bener. Setuju, faktor eksternal. Yes. Iya, betul sekali. Ini kalau ngomongin skripsi emang gak selesai. Tapi kalau selain kita ngomongin skripsi nih, Sobat Blaster tuh juga jangan terlalu fokus ke skripsi aja. Iya. Contohnya Sebenarnya- apa tuh Kak Asa? Sebenarnya sidang itu bukan cuma skripsi loh, masih Kompre. ada masih ada kompre. Tapi judul belum belajar. Angkatan kita kayaknya sampai detik ini belum ada yang membahas banget Hey, nggak sih? siapa tahu ada. Oh iya, aku aja yang nggak tahu ya. Mahasiswa PKN STAN itu terkenal akan side trip. Oh, side trap. Tapi jujur aja nih, kita buka-bukaan di sini. Oke. Kalian udah? Belum sih, karena aku skripsi juga. belum Jangan selesai. gitu. Iya. Skripsiku belum Feb, aku selesai. skripsi aja belum. Ya sama kan kita Iya, bertiga. bener-bener. Untuk orang-orang yang udah selesai mungkin mereka udah persiapan. Kan Iya. udah- Mungkin masih di tahap ngumpulin materi Ada lah. kali ya. Pasti Iya, pasti iya, iya. ada lah yang Iya. itu yang udah bersiap-siap. Tapi aku ngumpulin materi pun enggak. Ya nggak apa-apa. belum. juga belum. Jadi Sobat Blaster timelinenya itu skripsi itu bareng sama kompre ya nyanti Iya. sidangnya. Jadi Iya. selain kita ngerjain skripsi, kita juga harus belajar kompre nih. Jadi kalau bisa skripsinya selesai ya. Emang selesai ya. Kita selesaikan lah sampai tanggal 8 terus baru kita pikirkan lagi. Iya, memang Masih ada waktu 1 minggu lebih kan itu Iya. sebelum Lumayan loh. sidang itu tanggal 19. 10 harian. Ada 10 harian itu. Itu bisa buat kamu belajar skripsimu dan juga belajar kompre. betul. Setuju banget. Semuanya jangan Bisa dipikirin sekarang guys. Iya, pokoknya Semangat. pokoknya enjoy life. Aku Iya. takutnya adik-adik tuh pada takut Iya, duluan iya, gitu loh. Benar. Tapi itu wajar sih karena waktu Wajar. kita sebelum semester 8 pun kita juga kepikiran kan. Kepikiran tapi Tapi kita nggak eksekusi aja. cuman kalau aku pribadi ya, aku tuh ngerasa kayak aku takut cuman kayak yang udah pun itu udah ahli program gitu loh, bukan yang reguler. Jadi aku ngerasa yang ya pasti mereka lebih jago lah, beda gitu sama Iya, kita yang benar, masih benar. cimit-cimit. Iya benar. Oke. Ngomong-ngomong soal skripsi, kompre, sebenarnya kita juga perlu nggak sih kasih tahu Sobat Blaster mungkin untuk adik-adik tingkat ya terkait dengan skripsi ini kan juga ada beberapa metode ya. Oke. Kayak misal ada nih yang udah selesai, lah emang dia apa? Kuanti, kuali apa mix nih? Kok udah selesai? Oh iya Terus benar. kok dia santai banget? Emang dia apa? Kok aku se-hektik ini Iya. ya? Ternyata aku wawancara, ternyata dia kuanti yang sekunder kayak gitu. Oh iya. Ya kan kalau dari Jujur, Indah dulu iya. dia apa? Kamu apa? Aku Beb? aku kuanti primer. Oke. Kuesioner ya? Kuesioner, iya. Mm-mm. Eksperimen. Menurutmu gimana? Menurut aku part yang paling aku struggle banget itu tuh di nyari data sih. Karena nyari data tuh kan kalau misalkan primer kita harus izin dulu. Kita dapat izin penelitian dari kampus. Terus izin penelitian ke instansi tempat kita mau ambil data. Terus belum lagi itu tuh proses untuk izinnya itu tuh lama gitu loh. Karena namanya administrasi ya, kita kayak nggak bisa mengontrol itu gitu, itu Iya. di luar kontrol kita. Jadi aku lama banget nunggu surat kayak sampai 1-2 minggu gitu lah pokoknya. Jadi kayak belum bisa jalan karena itu. Terus belum lagi kalau primer itu kita kan harus buat instrumen-instrumennya. Nah kita harus uji coba, kita harus konsultasiin. Itu sih yang bolak-balik revisi terus gitu kan. Tuh, terus abis itu sama pas nyari datanya langsung ke respondennya. Tapi setelah itu kayak lebih terasa ringan ya kalau udah dapet data kayaknya udah Oke, kayak kalau primer tuh kalau udah dapat data itu jadi kayak problemnya di data ya, Iya, dari cari awal datanya. administrasi Iya, sampai bener-bener. dapetin si Dapet datanya itu datanya. ya berarti. makanya habis dapet data aku langsung kayaknya aku nggak kerjain berapa lama gitu deh. karena self reward dulu. Iya, capek self-reward, banget. capek banget. Jujur itu bulan Juni sebulan tuh aku bener-bener kayak full bolak-balik kayak izin lah, revisi inilah, revisi itulah, instrumennya dan lain sebagainya. Terus jadi Juli tuh kayak bener-bener kendor gitu loh, kayak semangatnya udah kepake banget. Kayak udah gitu. nih, udah dapet data nih, aku udah tahu nih hasilnya. Udah, tinggal nulis aja, udah ada di Iya, otak. iya tinggal ditulis. Tapi Iya, kalau udah bener. olah data tuh tinggal masukin Heeh. aja Iya, tinggal kan. masukin. Jadi kayak udah dapet data, aman hidup. Apa nih? Oke, kalau boleh tahu tuh tadi kamu kan datanya itu primer, kuantitatif, primer, eksperimen. Iya. Eksperimen tuh maksudnya gimana tuh? Eksperimen itu jadi kalau aku karena aku buat kepatuhan pajak gitu. Nah, aku itu melakukan memberikan treatment tertentu. Kalau misalkan non eksperimen itu kan memberikan kuesioner terus ngasih
minta responden jawab pakai sekali kert misalnya gitu kan. Nah kalau aku itu membuat semacam treatment atau semacam role play gitu. Jadi misalkan kamu jadi respondenku. Nah kamu itu bukan yang memberikan jawaban itu sesuai dengan kamu, tapi sesuai dengan perlakuan yang aku kasih kamu. Misalkan aku bilang kamu ini role-nya jadi wajib pajak yang dapat insentif dan kamu jadi wajib pajak yang punya pemahaman tinggi ya Sa. Nah kamu jawabnya sesuai treatment itu. Jadi bukan sesuai kamunya sendiri gitu. Oh gitu. Oke, Yes. aku baru dengar sih eksperimen ini. Jadi kita kayak extra effortnya adalah membuat orang tuh bener-bener paham sama treatment yang lagi mereka jalanin, biar hasil yang mereka kasih itu sesuai sama treatmentnya gitu. Paham rule-nya gitu ya. Iya, jadi kayak kamu misalkan disuruh jadi orang jahat ya, kamu bener-bener harus jahat dulu nih, baru kamu bisa ngasilin output sesuai dengan apa yang orang jahat lakukan gitu. Pantes datanya agak susah tadi susah ya. sih, itu susah sih, kayak harus satu-satu kan. Iya, berarti. harus memberikan pemahaman ke respondennya, kamu harus berperilaku seperti ini loh, kayak gitu. Wow, oke. Keren, Kalau yes. Feby gimana kalau Feby? Kalau aku pakai mix method. Wow. Oke, kalau Wow. Indah ini kan dia penerimaannya guys, MKN Iya. penerimaan. Jadi ambilnya pajak ya Nah. Iya, betul, pajak. Kalau Feby ini dia MKN treasury. Nah, Iya. beda nih. Ayo gimana, Feb? Kalau aku itu bahas tentang pengelolaan fiskal daerah. Aduh, maaf. Aku bahas tentang pengelolaan fiskal daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk datanya sih aman ya, karena data sekunder. Nah, terus yang bikin aku sangat-sangat terbantu adalah wawancaranya. Wawancaranya itu dibantu dari tempat magang. Difasilitasi gitu Iya. ya. Yes. Berarti lokus kamu tuh wawancaranya tuh di tempat magang atau lo No. pakai lokus gitu? Enggak. Enggak cuma di tempat magang, aku tuh ditemanin juga. Jadi wawancara aku tuh ada. dibantu. Iya. Jadi kan Oke. wawancaranya ini dengan pihak-pihak yang berhubungan sama perbendaraan. Ada local expert, ada dari Pemda. Nah itu aku bukan cuma difasilitasi tapi juga ditemanin, dianterin. Wow. Berarti wow. tapi ini di Kalimantan semua ya? Apanya? Orang-orang yang diwawancara. Iya, karena memang skripsiku kan tentang daerah Kalimantan Barat ya. Oh, lokusnya Kalimantan Iya, Barat. lokusnya Kalimantan Barat. Oh, maksudnya bukan di kantor tapi instansi-instansi di Kalimantan Barat gitu ya? Iya. Oke. Wow, Gitu. itu support. Iya, suportif Sistem. banget. Kalau data sih ya karena sekunder kan, Iya, jadi open access dari BPS ada, di CPK ada. Iya. Cuman untuk yang kayak wawancaranya ini yang benar-benar aku sangat-sangat merasa terbantu banget karena difasilitasi dari tempat magang. Bahkan untuk surat-surat riset, aku tuh nggak minta ke kampus dulu. Oh iya. Enggak, aku dikeluarin dari Kakanwilnya. Wow. Kalau kita kan dari kampus ya, kita terus kayak riset kan. Iya, karena kan nggak bisa lama sekali guys administrasi itu. nggak bisa mengikuti timeline nunggu surat. Karena Nah, kan itu pihak-pihaknya dia. ini kadang bisa, kadang enggak Iya, gitu kan. available-nya tuh. Jadi benar-benar menurut aku benar-benar terima kasih banget buat tempat magang aku sih sama Pak Kabitnya, Pak Kanwilnya, Iya. Pak Kasih. Keren Untuk Pak banget. Kabit. Ya. Pak Kabit kalau nonton ini makasih banget ya Pak, Makasih udah bantu Feby. Tadi kan kamu tentang ekonomi pembangunan ya kalau nggak Iya. salah. Dan kamu ambilnya mix method. Kenapa ambil mix method? Kenapa nggak kuanti aja? Karena kan data sekunder Ini ya. kayak sidang ya. Lihat-lihat kayak sidang ya. Ya biar dikasih Ini tahu sobat simulasi ya, blaster sih. simulasi. Gimana kalian sobat blaster mungkin awalnya mau ambil kuanti. Oh iya ya udah mending aku mix method aja deh. Aduh. Gitu. Kalau aku tuh mix methodnya itu dengan pendekatan yang explanatory sequential. Jadi kualitatifnya ini sebagai penambah gitu buat hasil dari kuantitatif. Jadi hasil kuantitatifnya bilang DAU berpengaruh nih sama pertumbuhan ekonomi. Nah terus ditambahin dari hasil wawancaranya, kenapa dia berpengaruh, kenapa dia nggak berpengaruh gitu. Tapi lebih luas ya Lebih berarti kuat hasilnya gitu ya. Di coding juga memperkuat. gitu. Kalau coding sih aku pakai coding manual aja di pakai highlight gitu, nggak pakai aplikasi KNN Vivo gitu. Karena kan memang kualinya juga buat penambah hasil kuanti kan, bukan penunjang hasil gitu utama. ya. Iya betul. Tapi maksudnya tetap mix method ya. Iya, termasuknya Oke. tetap mix method itu. Oke, soalnya kalau aku ya guys, kalau aku nih aku kan di penerimaan juga ambilnya kepatuhan pajak juga mirip sama Indah, cuman beda metode. Metodeku tuh kuantitatif dengan data pendukung wawancara. Oh, kamu ada wawancaranya juga. Iya, jadi aku tuh wawancara sebagai data pendukung, cuman bukan mix method. Makanya tadi aku tanya, kalau kamu wawancaranya gimana? Mix method ya gitu. Iya. Nah kalau aku nih data pendukung aja, jadi aku kuanti dulu sama kayak Indah. Emang struggle-nya tuh kalau aku boleh memilih,
dan aku dilahirkan berkali-kali, aku akan memilih untuk tidak menggunakan data primer. Jujur iya guys. Sangat melelahkan buat kalian Sobat Blaster yang mau ambil skripsi data primer. Iya. Mending kalian pikir-pikir lagi dan harus kuat mental, Jujur kuat energi. Karena itu susah banget untuk dapet data. Iya, tapi ini pandangan aku sebagai anak yang sekunder ya. Iya. Anak-anak yang make primer itu walaupun mereka susah buat dapat datanya, tapi data untuk skripsi mereka ini ya mereka aja yang tahu. Gitu menurutku. Setuju. Karena kalau dosen mau mempertanyakan lah gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu, penulisnya pasti lebih tahu. Kita sebagai penulis lebih tahu karena itu yang di lapangan. karena itu di lapangan. Sedangkan kalau pakai sekunder itu ada teori-teorinya. Oh gitu. Iya. Udah ada, maksudnya udah ada banyak model-model gitu ya. Iya, maksudnya bukan model sih, gimana ya, kayak sudah banyak pasti yang membahas. Udah Gak bisa asal ambil. Iya. Kalau misalnya kalau beda daerah kan beda daerah beda hasil kan biasanya. Iya. Dan sekunder tuh struggle juga diolah data biasanya. Iya. Karena banyak ya datanya ya. Selain banyak tuh hasilnya tuh kadang gak sesuai sama yang diharapkan. Jadi banyak yang ganti variabel di tengah. Iya, bahkan aku tuh jujur banget ini, aku baru gimana ya, aku tuh awalnya nggak sangat-sangat nggak mempermasalahkan tentang R-square. Iya, setuju banget. Tapi setelah mereka bilang R-square-ku kecil. Kecil tuh berapa sih guys? Minimal kan harus di atas 50 atau 60 ya untuk yang aman. Nah, emang itu ada dasarnya? Aku nggak tahu ya. Ada skalanya gitu loh guys. Kalau R-square kayak 50 sampai berapa itu baik. Udah kuat. Oh iya udah ada. Terus di atas 80 atau 90 tuh kuat kayak gitu. Jadi kalau mau baik, modelmu mau baik itu harus di atas 50 atau 60 gitu, aku lupa. Gitu. Tapi bawah itu tuh pernah masih cukup mempermasalahkan itu. Gitu. Tapi alhamdulillahnya aku di atas 80. Alhamdulillah. Berarti kuat dong. Kuat. Tapi gak tau ya, kan masih revisi. Tapi kan itu gak berubah juga Feb kalau direvisi. Berarti variabelmu tuh gitu, konstruk variabelmu tuh bagus. Perpaduannya. Ya karena memang jadi fiskal daerah itu gitu. Iya sih, benar-benar. Oke. Nah, kalau aku tuh kuantitatif, terus pakai data primer, terus pakai data pendukungnya wawancara. Nah, kalau misal wawancaranya ini dijadikan sebagai data pendukung, artinya wawancara aku ini harus pakai pertanyaan yang tertutup. Kalau kamu kan karena kamu mix method, kamu kan berarti wawancaranya pakai pertanyaan yang terbuka. Iya, aku semi terstruktur. Nah, dia semi terstruktur. Kalau aku tuh pertanyaan tertutup. Jadi cuma konfirmasi hasilnya tuh, kenapa sih hasilku tuh signifikan positif? Bener nggak di KPP ini tuh gini? Nah, cuma kayak gitu aja. Nggak boleh yang melebar, nggak boleh sampai tanya emang ada faktor lain nggak sih yang mempengaruhi kayak gitu-gitu nggak. Aku jadi sampai tanya strategi soalnya. Nah, jadi ini pertanyaannya iya atau tidak gitu. Iya, terus kalau iya tuh kenapa gitu. Kayak cuma untuk memperkuat hasil kuantitatif aja. Dan memang banyak banget sebenarnya ya, dosen-dosen pun banyak banget yang dia tuh belum tahu kalau wawancara tuh bisa loh dijadiin data pendukung aja. Nggak harus yang mix method. Itu ada kodifikasinya juga nggak? Nggak. Oh, langsung aja berarti. Jadi kayak cuma tempel-tempel aja gitu hasil wawancaranya. Nggak ada codingnya, nggak ada apa-apanya gitu. Ini langsung kayak bener-bener kutipan-kutipan gitu ya? Iya, kutipan langsung aja kayak gitu. Cuman memang nanti kalau misal kamu pakai kuantitatif, terus kamu pakai data pendukung wawancara, itu bakal lebih struggle waktu sidang. Karena biasanya dosen penguji ini akan lebih fokus ke wawancaramu. Oh gitu. Daripada ke hasil kuantitatifmu. Karena kuantitatif ya gitu. Pasti gitu. Dia akan lebih tertarik ke wawancaranya. Kenapa wawancaramu gini? Kenapa gini? Nah, makanya banyak juga yang gak menyarankan data pendukung wawancara. Kayak gitu juga. Jadi ya udah terserah kalian, terserah dosen pembimbingnya meng-ACC-nya gimana. Cuman kalau dari kami ya kayak gini. Itu sih. Tapi so far so good. So far bisa dijalankan. Iya, alhamdulillah sih. Masih hidup kita, masih hidup. Masih bisa siaran kita. Oke, gimana? Kita mau bahas apa lagi nih? Kita udah bahas sampai kayak ini udah banyak banget gak sih? Mereka udah mumet gak sih? Iya. Udah banyak banget. Kita gak perlu membuat ini semenakutkan itu gak sih? Iya, gak semenakutkan itu. Bener. Tadi udah serius banget nih bahasanya nih. Iya. Oke, sekarang kita tinggal gimana? Udah beli kebaya? Kalau Feby sih pasti udah ya. Aku lihat story-nya sih. Sumpah, aku kayaknya aku kok nggak lihat ya Feb.
Enggak, aku belum beli kok. Kan aku cuma nanya warna apa yang cocok ya kan. Oh ya, Sobat Blaster, satu lagi. Ini tips healing waktu burnout skripsian. Iya, bener-bener. Pilih Adalah kain. pertama, pilih kain. Ketamcit beli kebaya. Pilih mua, jujur. Pilih mua sama sumpah. fotografer itu stres banget. Iya aku belum. Aku lebih FOMO itu sih daripada orang yang udah skripsi. Jujur aku lebih suka main HP scroll itu ya, karena seburnout itu guys, kayak wow mahal ya, wow ini ya, kayak gitu-gitu loh. Hasilnya kok gini, Iya, fotonya. ngerti. Karena kan jujur ya, ini tips juga buat Sobat Blaster. Daripada mua, aku lebih prefer kalian tuh investnya di fotografer. Karena bagus apapun make up kalian, kalau fotografernya nggak mendukung itu jelek. Iya banget man. Mending kamu invest di fotografer yang dia tuh pengambilannya bagus, editingnya bagus, itu lebih bagus buat kamu daripada kamu fokus cuma ke mua-mua aja. Kalau kamu nanti fotonya di hari H apa after? Nah, ini pertanyaan penting. Ini pertanyaan penting guys, karena kan kita kan Kita aja nggak tahu di mana. iya sih, Tapi belum tahu kayaknya sih, belum tahu. di kampus gak sih? Ya, Nggak tahu infonya aku. sih di SC ya sejauh ini, karena mau Iya. langsung sama Dinamika kan, Dinamikanya di mana? di gedung Di G. kampus. Iya, di kampus Cukup juga kan. muat ya? Muat. Terus karena dia dalam satu hari, walaupun kan pasti rame banget ya. Cuman karena papa mamaku ini cutinya nggak bisa lama, kan balik lagi ya, kita kan bukan Iya. orang sini, kita juga lihat cuti kan Iya, waktu itu. bener. Jadi aku di hari H, mau nggak mau di hari H. Aku juga mikirnya hari H sih, karena sekalian capek gitu loh. Iya, kayak kalau nggak di hari H harus 2 kali Tapi make up. sepagi Iya. apa? Pandai-pandai fotografer, nah itu invest di fotografer. Iya, kayak waktunya pun kita harus merancang, dan aku belum merancang. Aku mau fotonya pagi sebelum wisuda kah, setelah Selesai. wisuda kah, sore kah, itu aku belum merancang. Iya, aku juga. Aku juga. Ya udah. Ya 3, udah. 2, 1 bengong. Kenapa ya kita kayak kalau udah semester akhir tuh kita tiba-tiba kayak yaping terus kayak Diem. Kayaknya itu artinya udah gak sih? Udah gak sih? Cukup Oke, gak sih? kita udah bahas yang serius, kita udah bahas nih, kalian juga selain skripsian harus mempersiapkan kalian tuh wisudanya mau gimana. Cari kosan juga, karena kan jujur aku udah diusir ya guys. Udah iya. selesai di Agustus ini. Jadi Sama, tapi aku masih boleh lanjut sih di kosan kamu aku. perpanjang gitu. Perpanjang 2 bulan. Sampai November berarti? Atau Sampai akhir Oktober, Novembernya Oktober, di hotel 25 gitu. Oktober. Oke. Tapi kan mereka juga anak-anak yang 2025 ini masuknya November. Iya sih, benar. Harusnya masih bisa sih ya. Harusnya bisa kalau diperpanjang. Iya. Cuman aku udah dapat kosan baru sih. Oh, Di Dia mana tuh di mana di nyampe mana? Di Hiu. Oh. Yang dia tuh nyampe wisuda gitu loh. Aku nyampe 10 November. Oh, oke, Gitu. bagus lah. Jadi keluarga aku masih bisa masuk nih ke kosan aku. Karena kan banyak. Jadi kalau misal mau di hotel semua kan ya bisa. Jadi mungkin sebagian tuh kayak mamaku nemenin aku kayak gitu-gitu sih. Oh, iya, bagi-bagi oke, ya. Ya, kayak kita tuh juga harus mikir prepare untuk wisudanya, prepare untuk foto-fotonya dan sebagainya ya guys. Jadi jangan cuma fokus ke skripsi aja. Itu bisa jadi tips healing dari aku. Tuh, setuju. Kita tutup mungkin ya, tapi Iya. sebelum kita tutup aku pengen tahu dulu dong. Apalagi nih Sa? Kata-kata hari ini. Oh, Gak ada kata-kata hari ini Sa, sumpil Sa. Udah mumet gak sih? Ini ada 50.000-nya gak? Boleh. Ada pahamnya. Paham. Kata-kata hari ini atau pegangan hidup atau kata-kata mutiara atau quotes deh, apapun yang ada di otak kalian saat ini. Dari Indah dulu. Jalanin aja Wes. semuanya. Oke. Paham. Jalanin aja semuanya 3 kata, tapi itu deep Jalanin banget aja sih sebenarnya. Tapi itu yang selama ini kita lakukan kan? Iya. Buktinya bisa. Iya. Itu dia. Oke. Kalau dari Feby, Ya Allah. ya Allah, tolong. Itu ya kata-katanya. Ya udah itu aja. Ya Allah tolong. Ya Allah. Oke, cukup. Oke. Kalau dari aku sih, so far so good. Oke. Beda-beda ya. Jalanin aja. Kayak kelihatan tingkat pasrahnya itu seberapa gitu ya. Kayak kelihatan dari situ sih. Udah Ya guys. karena Udah. sebelum kita ini jadi 2 jam, Iya. kita tutup aja sih. Oke. Makasih ya Sobat Blaster yang udah dengerin Yeping mahasiswa tingkat akhir ini di segmen terakhir ya, 3 Musketeers ini. Iya. Makasih udah menemani kita selama 1 periode ini. Yes.
Bye-bye. See you. Kita dari Dadah. segmen cerita Tama Mahathir. Cerita mahasiswa tingkat